Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran tipe ekosistem. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana ekosistem perairan. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem darat. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang biasa kita sebut dengan bioma. Nah, sebagian nama bioma ini disesuaikan dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan pada daerah tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu tentang hutan hujan tropis. Ciri dari hutan hujan tropis di sini adalah pohon-pohonnya tumbuh tinggi dan membentuk kanopi atau tudung. Beberapa tanaman juga tumbuh merambat dan juga menempel. Contoh dari tumbuhan yang merambat biasanya ada rotan, sedangkan untuk tumbuhan yang menempel biasanya oleh anggrek. Hutan hujan tropis ini banyak terdapat di wilayah Khatulistiwa, misalnya ada di lembah Sungai Amazon, kemudian Amerika Selatan, Asia Tenggara, ada Indonesia, Thailand, Malaysia, dan juga ada di lembah Sungai Kongo. Ciri yang ada pada hutan hujan tropis ini, yang pertama, matahari bersinar sepanjang tahun dengan suhu lingkungan sekitar 21 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian memiliki curah hujan yang sangat tinggi antara 200 hingga 450 cm per tahun. Kemudian selanjutnya yaitu sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Ada dua macam sabana, yaitu sabana murni, yaitu yang terdiri hanya satu jenis pohon saja, dan yang kedua ada sabana campuran yang terdiri dari beberapa jenis pohon. Ciri dari sabana ini, tumbuhan pembentuk sabana yaitu ada rumput, ada eukaliptus, juga akasia. Kemudian untuk hewannya sendiri, yaitu singa, macan tutul, zebra, kijang, gajah, kuda, rayap, dan juga serangga. Kemudian yang ketiga kita bahas yaitu padang rumput. Kita tahu padang rumput yaitu hamparan rumput yang sangat luas. Biasanya terdapat di daerah tropis hingga beriklim sedang. Untuk Indonesia sendiri, padang rumput terdapat di wilayah Nusa Tenggara. Sedangkan untuk yang lain ada di Amerika Selatan, Australia, Hungaria, dan juga Rusia Selatan. Curah hujan yang ada di padang rumput rata-rata 25 sampai 50 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Di daerah yang bercurah hujan tinggi, rumput tumbuh subur hingga bisa mencapai tinggi 3 meter. Kemudian selanjutnya, gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus. Kenapa tandus? Karena hujan sangat jarang turun di daerah tersebut. Contoh yang kita tahu, yang kita sering dengar yaitu gurun Gobi di Asia dan juga gurun Sahara di Afrika. Ciri-ciri dari abiotik gurun ini, yang pertama, suhu lingkungan bisa sangat panas, bahkan bisa mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian, kelembapan udara sangat rendah, penguapan sangat tinggi, keadaan tanah sangat tandus, dan tidak dapat menyimpan air, curah hujan sangat rendah. Kemudian tumbuhan yang di sana pun memiliki ciri-ciri khusus, yaitu tergolong xerofit atau tumbuhan yang hidup di habitat kering. Cirinya, akarnya panjang, kemudian dapat menyimpan air dalam waktu yang lama, nama lainnya yaitu sukulen, serta batang dan daunnya memiliki lapisan lilin.
Contohnya adalah kaktus. Selain itu juga ada tumbuhan kurma dan juga semak belukar. Hewan yang hidup di sana pun kalajengking, kadal, ular, tikus, burung unta, dan juga semut. Kemudian selanjutnya ada taiga. Ciri dari taiga ini adalah tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer yang tampak hijau sepanjang tahun. Biasanya taiga ini ada di Amerika Utara, Alaska, Rusia, dan semenanjung Skandinavia. Bioma ini juga terdapat di pegunungan yang beriklim dingin. Kemudian, tundra yaitu bioma yang paling dingin. Ada dua macam tundra. Yang pertama adalah tundra arktik dan tundra alpin. Untuk tundra arktik terdapat di daerah kutub utara Arktik, Rusia, Siberia, Kanada, dan Finlandia. Sedangkan untuk tundra alpin terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, misalnya di puncak Gunung Jayawijaya, Papua. Selanjutnya yang terakhir adalah hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Misalnya ada di Amerika Serikat bagian timur, Chili, Eropa Barat, dan juga Asia Timur. Cirinya, curah hujan di bioma ini merata sepanjang tahun, kurang lebih 75-100 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup umumnya berdaun lebar. Pada musim dingin, air membeku dan tidak mampu diserap tumbuhan sehingga tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Akibatnya, daun berubah warna menjadi merah, lalu coklat, dan akhirnya gugur. Sebaliknya, ketika musim panas tiba, salju akan mencair, tumbuhan akan menyerap air sehingga daun bersemi untuk melakukan kembali fotosintesis. Saya kira cukup mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.